Selamat pagi, Shalom. Jumpa kembali bersama-sama dalam program Kompas TV Manado, khususnya dalam program Mutiara Iman. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan, tentunya karena pada kesempatan ini kita hendak bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pemirsa Kompas TV Manado, sebelum tentunya kita hendak belajar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita meminta hikmat dan tuntunannya untuk bersama belajar firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Sang Pemilik kehidupan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, anugerah, kesempatan dan kehidupan yang kiranya Engkau selalu berikan dalam kehidupan kami. Nyata pada saat ini, ketika Engkau memperkenankan kami dalam program Mutiara Iman Kompas TV Manado, kami terpanggil untuk bersama-sama kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tak kalah kami menyadari, ya Bapa, bahwa dalam kesempatan yang Engkau beri dalam kehidupan kami, tak jarang bagi kami berbuat dosa. Seringkali kami menyepelekan setiap kehendak Tuhan, bahkan memberontak. Dalam kerapuhan kami sebagai manusia, kami memohon Tuhan yang akan memulihkan kami. Sehingga dalam hari-hari hidup kami, dalam kesempatan ini, Engkau boleh melayakkan bagi kami, memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh meyakini belajar kebenaran firman-Mu. Kami menyadari dalam kehidupan sehari-hari kami, tak jarang kami melukai sesama, melukai setiap perbedaan dalam kehidupan kami, yang membawa kami jatuh ke dalam dosa. Kami kurang menghargai setiap perbedaan yang ada, yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, ampuni dan kasihanilah kami. Izinkan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Pemirsa Kompas TV Manado, pada saat ini mari bersama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pemirsa Kompas TV, demikianlah firman Tuhan yang menghentar kita di pagi hari ini. Dalam perenungan kita di saat ini, tentu bersama-sama kita dihentar untuk merenungkan kembali bagaimana merawat perbedaan sebagai tubuh Kristus. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, memahami bacaan kita pada saat ini tentu mengarahkan kita bagaimana melihat kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Saya mengutip satu pandangan, satu kalimat yang merupakan founding person Bapak Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dia menegaskan dalam pidatonya bahwa ketika menjadi orang Hindu, jangan menjadi orang India. Ketika menjadi orang Muslim, jangan menjadi orang Arab. Ketika menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Tetapi ingat, jadilah bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman adat istiadat. Hal ini tentu merefleksikan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia. Tak kala kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini, kita diperhadapkan dengan berbagai perbedaan. Kurang lebih 1.300 suku bangsa yang tersebar dalam kurang lebih 17.000 pulau di Indonesia. Ini menegaskan kepada kita bahwa kemanapun kita pergi akan selalu berjumpa dengan perbedaan itu. Maka dari itu pedoman kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Kristen yang di Indonesia juga adalah bahwa kita meyakini semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pemirsa Kompas TV yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keberadaan kita sebagai orang Kristen yang Indonesia ini, tentunya kita menyadari bahwa perbedaan itu tidak dapat kita tiadakan. Bagaimana kemudian hal ini, realita ini menghantar kita untuk memahami kitab Efesus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 ini. Sehingga nanti kemudian kita akan berjumpa kembali di dalam program Mutiara Iman ini. Sebagaimana di dalam kesempatan kita di saat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam program Mutiara Iman ini, kita kembali hendak mau untuk memahami bagaimana perbedaan itu tak jarang ternyata melukai keberadaan kita sebagai orang Kristen, tetapi juga orang Kristen yang ada di Indonesia. Pemirsa Kompas TV, tak jarang kita mendapati bahwa berbagai banyak tantangan berupa ujaran kebencian, penghinaan terhadap perbedaan itu ternyata melukai keberadaan kita. Itu karena tidak lebih dari keterbatasan kita untuk melihat perbedaan ini. Jika bersama realita ini menghantar kita untuk kembali memaknai Efesus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 ini,
hendak menegaskan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa ketika dia menjumpai keberadaan jemaat yang berada di kota Efesus ini sebagai kota metropolitan pada saat itu, merupakan kota yang berkembang pesat. Ternyata ada begitu banyak perbedaan, termasuk mereka yang berlatar belakang orang Kristen Yahudi, tetapi juga orang Kristen Yunani. Dalam perbedaan itu berbagai dinamika yang kemudian membentuk keberadaan mereka pada saat itu. Tak jarang ternyata mereka hidup juga di dalam saling meniadakan dan menindas satu sama lain. Tidak mau untuk bergaul dengan orang yang berbeda latar belakang. Sikap yang ditemui oleh jemaat pada saat itu adalah tak jarang bahwa sikap individual, egois untuk menganggap diri paling benar selalu memupuk mereka dalam ikatan mereka sebagai orang Kristen Yahudi dan Yunani pada saat itu. Pemirsa Kompas TV, melalui konteks kita yang kita pahami saat ini bahwa ketika orang-orang pada saat itu diperjumpakan dalam perbedaan, ternyata mereka juga mendapati ada begitu banyak tantangan yang berupa berita-berita bohong, ajaran-ajaran sesat, kepercayaan-kepercayaan terhadap gaib dan tahayul yang memperkeruh keadaan antara relasi orang Kristen Yahudi dan Yunani pada saat itu. Melalui konteks ini kemudian Paulus hendak menegaskan bahwa ketika dia berhadapan dengan situasi itu, dia mendapati bahwa sesungguhnya baik orang Kristen Yahudi maupun Yunani pada saat itu juga adalah mereka yang telah didamaikan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mereka dalam keberadaan mereka tersebut menjadi manusia yang baru. Yang ditegaskan adalah bahwa ketika mereka menjadi manusia baru, telah diselamatkan oleh Allah, mereka kemudian disebut sebagai tubuh Kristus. Pemirsa, dalam perenungan saat ini tentunya kita berarti menyadari bahwa tubuh Kristus itu adalah orang-orang yang kemudian telah diselamatkan oleh Allah apapun latar belakang kehidupan mereka. Baik mereka Kristen Yahudi maupun Yunani. Karena mereka menyadari, karena Paulus kemudian menegaskan juga bahwa sekalipun siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, mereka telah didamaikan oleh Allah melalui Kristus. Itu tandanya mereka juga berdamai dengan sesama manusia. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini pun tentu bersama-sama mengentar bagi kita untuk memahami bahwa sesungguhnya tubuh Kristus itu, gereja itu diajak untuk melihat lebih luas. Siapapun latar belakang kehidupan mereka, dalam latar belakang apapun mereka, itu adalah juga gereja. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam bacaan kita Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 16 ini, tentunya kita melihat bahwa ternyata setiap orang ini telah diangkat oleh Tuhan menjadi tubuh Kristus itu. Ketika menjadi tubuh Kristus, kita memahami bersama-sama sebuah analogi singkat untuk memahami bagaimana kerjasama antara tubuh Kristus itu. Kita melihat tubuh kita. Ada berbagai organ yang bekerja. Dengan segala fungsinya memantapkan kita sebagai manusia untuk beraktivitas. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan yang dihadapi dalam kehidupan manusia juga adalah dalam rangka untuk saling melengkapi, membangun tubuh Kristus itu. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tentu dalam bacaan kita di saat ini, ketika kita hendak memahami bahwa kita adalah tubuh Kristus itu, lalu bagaimana hendak kita mengelola tubuh Kristus itu? Efesus 4 ayat 2 telah menegaskan kepada kita bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan dalam hal saling membantu. Pemirsa, ini tentu menjadi sebuah pedoman yang secara tegas menghentar kita bagaimana kita menghargai keberadaan kita dengan perbedaan sesama kita.
Kalau ditegaskan di sini bahwa rendah hati itu menandakan bukan kita untuk melakukan tindakan merendahkan orang lain, tetapi memiliki rendah hati yang menyatakan bahwa penghargaan terhadap perbedaan itu. Yang kedua, tentu menyegarkan kita pada saat ini, menegaskan bagaimana untuk kita menjadi seorang yang sabar. Dalam segala situasi, tentu kita diarahkan oleh Rasul Paulus pada saat ini untuk belajar bagaimana kita mengontrol emosi ketika kita berhadapan dengan perbedaan itu. Perbedaan bukan hanya bicara soal keberadaan kita dengan latar belakang kita, tetapi juga perbedaan berarti juga menunjukkan bagaimana kita secara sabar menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Pemirsa, lebih lagi ketika hendak kita belajar bersama-sama untuk menegaskan, yang utama juga itu adalah mengasihi, bukan memusuhi. Ketika perbedaan itu dihadirkan, itu sesungguhnya juga ada dalam rangka Tuhan memberikan wewenang kepada umat manusia untuk saling mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Dengan demikian tentu ini menegaskan kepada kita semua bahwa tubuh Kristus itu adalah juga perbedaan itu. Tubuh Kristus itu adalah juga Indonesia itu. Sehingga dengan demikian bagaimana kita mengelola tubuh Kristus itu adalah dengan rendah hati, bukan untuk merendahkan, dengan sabar, bukan dengan emosi, mengasihi, bukan untuk memusuhi. Tentunya pada ayat-ayat ini dapat menjadi pedoman bagi kita. Kemudian lebih lanjut ketika kita hendak melihat bahwa di dalam bacaan kita di saat ini ditegaskan ayat selanjutnya, ayat 3, ayat 4, bahkan ayatnya yang kelima, mau menegaskan bahwa di situ satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Pemirsa, kita dihentar untuk melihat bagaimana ternyata dalam kitab ini ketika dikatakan satu Tuhan itu menegaskan bahwa dalam berbagai perbedaan tradisi kita, dalam meyakini Tuhan itu sesungguhnya kita memiliki satu Tuhan. Sebagaimana Paulus menegaskan baik orang Kristen Yahudi, baik orang Kristen Yunani, itu memiliki satu Tuhan dalam berbagai cara mereka. Itu sesungguhnya menegaskan juga mereka tubuh Kristus yang mengarahkan diri pada satu Tuhan. Artinya dalam berbagai cara kita untuk mengelola kehidupan, kita memiliki satu Tuhan. Selanjutnya kita akan kembali berjumpa dalam program Mutiara Iman. Pemirsa, berjumpa kembali dalam Mutiara Iman. Kita tentu kembali belajar melihat bagaimana penegasan dalam kitab Efesus ini yang menegaskan berbagai cara kehidupan kita dalam merayakan perbedaan sebagai tubuh Kristus itu tentu mengarahkan diri kepada satu Tuhan, sekalipun dalam berbagai cara. Pemirsa, sesungguhnya dalam ayat ini ditegaskan juga bahwa ketika konteks pada saat itu jemaat di kota Efesus pada saat itu melihat ada berbagai banyak dan bentuk hal-hal yang merusak perbedaan itu, termasuk ajaran sesat. Kita melihat konteks kita saat ini sebagai orang yang hidup di dunia modern, begitu banyak ujaran kebencian, hoax, begitu banyak berita bohong yang berkembang di dalam media sosial dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga menjadi ajaran sesat yang dapat memecah belah kehidupan kita? Oleh sebab itu, Efesus ini menegaskan bahwa dalam perbedaan itu, mari bersama-sama saling merangkul, merendahkan hati untuk menerima perbedaan itu. Menjadi sabar untuk mengelola perbedaan itu. Menjadi kuat dengan kasih untuk menerima perbedaan itu. Sehingga kita tidak terombang-ambing dengan berbagai ajaran sesat berupa kebencian, berupa hoax, kebohongan yang dapat memecah belah Indonesia ini sebagai orang Kristen.
Oleh sebab itu, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan ini bersama-sama, saya tentu teringat dengan sebuah pandangan dari Mother Teresa yang menegaskan bahwa jika kita menghakimi, jika kita membenci orang lain, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengasihi mereka. Dengan demikian tentu menjadi pedoman bagi kita saat ini, menjadi patokan bagi kita saat ini. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Untuk boleh menghargai sesama itu. Sehingga kemudian kita mampu untuk merawat perbedaan itu. Karena perbedaan itu merupakan tanggung jawab untuk menghargai dan mengelola tubuh Kristus. Dalam perbedaan itu tentu mari bersama untuk kembali secara bijak. Kita menggunakan media sosial kita yang sering kita gunakan untuk boleh mewartakan kebenaran itu, untuk boleh menghargai perbedaan itu. Dan bukan untuk menyebarkan berita bohong, bukan menyebarkan ujaran kebencian yang dapat merusak perbedaan suku, ras, agama, dan budaya yang kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen di Indonesia. Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan kita di saat ini, menghantar kita untuk boleh memiliki kerendahan hati, sabar, dan memiliki kasih terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pemirsa, mari kita menutup kemudian perenungan kita di saat ini dengan doa. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita kembali untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Ketika Engkau memperkenankan kami semua, pemirsa, bahkan sekalian kami, untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program TV Mutiara Iman dari program Kompas TV ini. Melalui anugerah dan kesempatan ini, Engkau memberikan kami pengetahuan, kebijaksanaan, pembelajaran baru untuk kembali memahami dan belajar bagaimana cara kami mengelola perbedaan ini sebagai tubuh Kristus. Engkau telah menyadarkan kami bahwa penting bagi kami untuk saling merendahkan hati, bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi memiliki kerendahan hati untuk menghargai sesama. Engkau mengajarkan kami kasih, untuk mengasihi sesama sebagaimana diri kami sendiri, dan bukan untuk memusuhi orang lain. Engkau pula mengajarkan kami untuk memiliki kesabaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya melalui kesempatan ini untuk hidup menjadi orang Kristen yang berada di negara Indonesia kami tercinta. Ajarkan kami untuk terus menghargai sehingga perbedaan ini dapat memberikan kami kesempatan untuk selalu belajar menghargai itu. Bukan untuk menjadi tantangan ancaman yang dapat merusak kesatuan bangsa kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami tahu betul bagaimana untuk mengelola tubuh Kristus itu. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan. Demikian ya Bapa di dalam kesempatan ini. Kami hendak berdoa melalui program Mutiara Iman ini. Kami boleh menyebarkan bentuk kasih itu kepada pemirsa, kepada sekalian umat-Mu, dan bukan untuk menyebarkan berbagai bentuk-bentuk tindakan yang
remehkan setiap anugerah-Mu dalam perbedaan ini. Izinkan ya Bapa, kami semua melalui program TV ini secara bijaksana kami boleh mengelola program TV Mutiara Iman ini sehingga dapat menyebarkan kasih dan shalom yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang adalah pencipta umat manusia. Kami juga berdoa bersama-sama dalam kesempatan ini bersama dengan pimpinan karyawan Kompas TV Manado dalam setiap tanggung jawab iman, dalam setiap pekerjaan. Kiranya diberikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan sehingga setiap program yang dikelola ini adalah bagian dari cara untuk menyatakan kebenaran yang ada di muka bumi ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan akan memampukan pimpinan maupun karyawan yang dalam setiap tanggung jawab yang ada. Demikian pada saat ini kami hendak berdoa untuk pemirsa sekalian jemaat umat-Mu di muka bumi ini. Diberkati dalam setiap kehidupan, dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan. Kiranya diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan. Sehingga setiap tanggung jawab yang dilaksanakan itu selalu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, pemirsa yang berada dalam pergumulan hidup, diberikan kekuatan, tetapi juga yang bersuka cita untuk setiap berkat Tuhan, diberkati selalu dengan kesehatan dan kemampuan, sehingga berkat-berkat boleh menjadi bagian dari kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa untuk bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa ini dari setiap pimpinan, presiden, bahkan setiap kepala-kepala desa, dalam setiap tanggung jawab yang ada, diberkati dengan hikmat, sehingga keadilan, sehingga perdamaian boleh diciptakan, sehingga kami rakyat, umat-Mu boleh menikmati shalom di bumi ini. Terpujilah nama Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Kami meyakini bahwa Tuhan yang akan memampukan kami dalam setiap proses-proses hidup kami, dalam setiap tanggung jawab iman kami, sehingga nama-Mu yang selalu kami puji dan kami permuliakan. Kami memohon untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami memohon ampun untuk setiap salah dan dosa dan kerapuhan kami sebagai manusia. Izinkan kami untuk kembali diberkati, izinkan kami untuk diampuni, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Inilah menjadi doa seru sembah permohonan kami. Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami akan terus memberkati kami. Amin.